kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa.
kamu bisa bergabung dengan teman-teman kamu untuk belajar bersama. Iya Bu, terima kasih. Terkadang kita lupa dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih pada pagi hari ini telah berkenan hadir dalam kegiatan sesi berbagi budaya positif yang saya laksanakan di SDN 2 Bener Jati Kulon, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Langsung saja di sini saya hendak berbagi, tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan, tapi kita berbagi hal-hal positif, ilmu-ilmu apa yang sudah saya peroleh dari guru penggerak, akhirnya bisa ditularkan kepada panjenengan semua. Monggo bisa langsung dimulai slide-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang ada pada modul 1, yaitu terdiri atas 4 poin. Yang pertama adalah modul 1.1 tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada foto siapa itu? Foto Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita yang hasil buah pikirannya itu mampu menembus zaman dan hingga saat ini masih tetap relevan kita gunakan di dunia pendidikan. Nah, apa saja nanti tentang pemikiran yang beliau ajarkan itu akan kita kupas lebih lanjut pada kesempatan pagi hari ini. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama adalah menuntun. Di sini peran guru itu adalah sebagai penuntun, yaitu menuntun perilaku yang dimiliki oleh anak. Ya. Di sini guru dijadikan sebagai tauladan, seperti filosofi yang terkenal kita dengar, yaitu ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handaryani. Kemudian yang kedua yaitu tentang kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Nah, di sini pada dasarnya setiap orang itu memiliki hak atau memiliki keinginan untuk merdeka. Begitu juga dengan anak. Jadi anak itu intinya kalau kita campuri terlalu banyak itu akan bisa mengurangi kemerdekaan mereka. Artinya apa? Ketika kita memberikan tuntunan kepada anak, jadi kita harus tetap mengutamakan konsep-konsep kemerdekaan yang dimiliki oleh anak. Jadi tidak semena-mena. Misalkan anak yang hobinya itu menyanyi misalkan, lalu kita paksa untuk berhitung, kamu harus bisa. Nah, seperti itu berarti kita telah mengabaikan kemerdekaan yang dimiliki oleh anak. Dan yang kedua selanjutnya yaitu kemerdekaan anak untuk bermain. Nah, pada dasarnya anak itu suka bermain. Jadi di sini kita bisa mengajarkan pendidikan itu melalui permainan. Misalkan permainan tradisional. Apa saja permainan tradisional? Ada gobak sodor. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi di sini pendidikan itu hendaknya harus berpihak pada anak. Jadi kita tidak serta-merta memaksakan keinginan kita terhadap anak. Selanjutnya yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini ada nilai-nilai guru penggerak dan juga ada peran guru penggerak. Yang termasuk nilai-nilai guru penggerak yaitu 1, berpihak pada murid.
kemudian mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Selanjutnya peran guru penggerak yaitu pertama sebagai pemimpin pembelajaran, kedua mendorong kolaborasi, ketiga penggerak komunitas praktisi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan yang terakhir yaitu menjadi coach bagi rekan guru. Nah, sebenarnya di sini merupakan nilai dan juga peran guru penggerak. Akan tetapi kita sebagai guru hendaknya juga dituntut untuk memiliki beberapa sikap atau sifat yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak tersebut. Misalkan seorang guru itu dalam menyampaikan pendidikan atau dalam mendidik anak itu harus bisa berpihak pada murid, kemudian mandiri dengan mengikuti kegiatan pelatihan secara mandiri tanpa disuruh oleh orang lain. Kemudian bersikap inovatif, jadi ada terobosan-terobosan baru atau mungkin trik-trik baru yang bisa diterapkan dalam pembelajaran untuk anak-anak. Next. Selanjutnya yaitu tentang visi guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi pada dasarnya visi dari guru penggerak itu adalah mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Di sini dalam mewujudkan visi tersebut ada sebuah pendekatan yang disebut inquiry apresiatif atau IA. Itu adalah yang dikembangkan oleh David Cooper-Riger, adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu maupun di masa depan. Jadi di sini pendekatan tersebut itu ditekankan pada hal-hal positif yang ada di sekolah tersebut. Misalkan kalau di dalam lingkungan sekolah tersebut itu memiliki kekurangan, kurang sarana prasarana misalkan. Jadi kita tidak berupaya untuk mengejar bagaimana melengkapi sarana prasarana tersebut, karena kita harus tahu mungkin wali murid kita itu bagaimana kondisinya, termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi kita harus melihat itu. Dan kalau toh kita mau mengajukan proposal ke pemerintah, nanti kan juga belum tentu pasti cairnya. Di sini untuk pendekatan inquiry apresiatif itu bisa diterapkan di dalam pendidikan di Indonesia atau disebut dengan bagja, atau artinya adalah bahagia. Bagja diambil dari bahasa Sunda ya, yang berarti bahagia. Di dalam bagja sendiri itu ada tahapan-tahapan tertentu ya. Monggo next. Di sini tahapan bagja yaitu yang pertama buat pertanyaan. Jadi bagja itu merupakan kepanjangan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran atau discover, kemudian gali mimpi atau dream, yang keempat jabarkan rencana, desain, atau yang kelima atur eksekusi atau deliver. Jadi dalam menerapkan tahapan bagja tersebut, kita harus melakukan upaya kolaboratif bersama dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut atau semua elemen yang ada di sekolah, termasuk guru, kemudian warga sekolah, wali murid, kemudian komite, dan semua yang stakeholder yang terkait di dalam pembelajaran tersebut. Nah, kita tiba di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya apa sih budaya positif? Budaya positif adalah suatu budaya yang diyakini bersama dan memiliki nilai-nilai yang baik atau positif. Budaya positif tersebut dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, memahami posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan juga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol.
Nah, di sini ada beberapa ilusi yang selama ini kita pahami. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, coba sekarang Bapak Ibu bisa mempraktekkan, silahkan berpasangan ya, menggenggam tangan, salah satu menggenggam tangan, kemudian salah satu teman yang lain itu membuka tangannya, mencoba membuka tangan dari temannya tersebut. Monggo coba sekarang dipraktekkan ya Ibu ya. Iya, ilusi guru. Jadi Iya. ini antara guru dan murid Iya. saling menggenggam tangan, seperti itu. Tidak, salah satu panjenengan, salah satu secara berpasangan, nanti satu menggenggam tangan, kemudian temannya itu berusaha untuk membuka tangannya. Apakah bisa membuka atau tidak? Nah, Seperti itu. ya, coba sekarang dipraktekkan ya. Iya. Ya. Gimana Bapak Ibu bisa bisa membuka genggaman tangannya temannya kira-kira? Bisa apa enggak? Bisa, Bu. Ini ada yang sulit dibuka, tapi ada yang bisa juga. Oh, ada yang bisa. Nah, di sini menunjukkan bahwa selama ini kita memahami bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal sebenarnya kalau panjenengan mempraktekkan itu tadi ketika membuka ada yang kesulitan kan? Iya. Kalau seandainya yang yang menggenggam tangan itu tidak berkeinginan untuk membuka, maka bagi teman yang satunya lagi yang B itu kan pasti akan kesulitan untuk membuka, ya kan? Iya. Nah, jadi di sini sesuai dengan peran kita sebagai guru dan juga terhadap siswa. Jadi siswa itu diibaratkan sebagai anak yang tadi yang salah satu menggenggam tangan. Kalau siswa tersebut tidak berkeinginan untuk membuka tangannya, tidak berkeinginan untuk mengontrol, untuk kita kontrol, ya, dikontrol oleh gurunya, maka pastilah kita tidak bisa membuka. Jadi ketika anak misalkan dia bersikap mau patuh terhadap kita, itu semata-mata karena anak tersebut mau dikontrol oleh gurunya, mau dicampuri oleh gurunya. Ada etikat tangannya hendak dibukakan untuk guru tersebut. Tuh, kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi apakah penguatan positif, misalkan kita memberikan hadiah, itu apakah benar-benar efektif, bisa motivasi dalam diri anak itu bisa terbangun secara mandiri kira-kira? Bisa apa enggak itu? Dengan memberikan reward ya, Bu. Ya, misalkan hadiah, kita berikan hadiah. Kira-kira kalau seandainya kita di lain waktu anak tersebut tidak dikasih hadiah, itu apakah tetap stabil yang diberikan oleh anak? Misalkan kita lihat ya, ketika kita melaksanakan tes terhadap anak, pernah nggak Bapak Ibu ditanya oleh siswa, Bu ini dimasukkan rapat apa enggak? Nah, seperti itu pernah enggak? Pernah. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa hadiah yang kita terima, ya misalkan dengan anak nilainya dimasukkan ke rapot, maka anak akan lebih sungguh-sungguh, ya kan? Jadi di sini itu semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Belum tentu ya, karena anak akan tercampur motivasinya. Dan kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini misalkan kita mengkritik, nah kira-kira anak ada nggak perasaannya merasa bersalah kalau kita kritik, misalkan kamu bersikap seperti ini, apakah tidak mempertimbangkan orang tuamu, kan pastinya merasa malu. Nah itu kan anak jadinya merasa beban, ya. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah disinilah kita sebagai guru tidak dibolehkan untuk memaksa anak kita dalam memberikan bimbingan, dalam mendidik anak harus dalam suasana yang merdeka. Jadi memperhatikan hak-hak anak. Oke, selanjutnya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol atau Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership, mengatakan bahwa di sini ada pemahaman yang selama ini kita pahami, yaitu tentang pemahaman stimulus respon. Ivan Pavlov itu ya, itu anak diberikan umpan, maka anak memberikan umpan memberikan respon sesuai dengan stimulus yang kita berikan. Nah, di sini ada teori baru yang menyatakan bahwa
Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini kalau kita ingin berupaya untuk melakukan perubahan secara sedikit-sedikit atau perlahan, maka kita harus mengubah perilaku tersebut. Kalau kita ingin mengadakan perubahan secara global atau ya skala yang lebih besar atau dalam jangka waktu yang panjang, maka kita harus merubah mindset kita. Jadi kalau kita ingin merubah anak, merubah perilaku anak, memberikan tuntunan terhadap anak, maka kita jangan hanya fokus terhadap perilakunya tersebut, tetapi kita juga harus mengubah mindset anak tersebut. Lanjut. Di sini ada perbedaan yaitu antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama yaitu tentang realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Semua anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Semua diberikan materi yang sama. Semua diberikan kegiatan ekstra yang sama. Padahal kita tahu bahwa dalam teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Makanya kita harus menghargai anak yang memiliki kecakapan tertentu. Misalkan anak memiliki hobi atau ahli di bidang baca puisi. Ya, kita berikan wadah yang lebih luas kepada anak tersebut untuk mengekspresikannya di bidang puisi. Kalau seandainya ada anak yang lain mungkin lebih cinta tentang musik atau matematika misalkan, ya kita berikan ruang yang cukup untuk mereka. Jadi sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Intinya setiap anak atau setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada 3 tipe belajar yaitu apa? Visual, auditorial, dan kinestetik. Jadi kita harus memberikan sesuai dengan tipe belajar mereka. Kemudian di sini semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, padahal penangkapan anak terhadap misalkan kita ajar di kelas, ya kita kasih materi di kelas, maka setiap anak itu akan memiliki respon dan juga penangkapan yang berbeda. Untuk materi tertentu tentang untuk matematika misalkan kita ajari tentang porogapet. Nah, anak itu kan memiliki pemahaman yang berbeda. Ada juga yang mungkin dia sama-sama paham tetapi memiliki cara pengerjaan yang berbeda. Jadi kita harus menghargai hal itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak kalau menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita. Jadi orang lain itu memiliki dimensi masing-masing. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Selama ini kita melihat ada anak yang berperilaku negatif, misalkan dia melanggar merokok di sekolah. Itu adalah merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Nah, harusnya itu tidak dilakukan. Padahal kita harus tahu bahwa anak tersebut berperilaku itu pasti memiliki tujuan. Mungkin karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, jadi kita nanti akan belajar tentang kebutuhan dasar juga, ya. Misalkan anak tersebut di dalam keluarga harusnya dia mendapatkan perhatian dari orang tua, akan tetapi dia kurang, maka dia mengekspresikan dengan cara-cara yang mungkin dinilai negatif seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita masing-masing. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi disebutkan bahwa orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Kalau kita misalkan tadi menggenggam tangan, jadi ketika kita tidak ingin membuka, maka kita juga tidak akan bisa memaksa orang lain untuk membuka tangan.
Selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Di sini kalau stimulus respon itu ada menang kalah. Misalkan anak melanggar, kemudian kita kasih hukuman. Di situ kan ada menang kalah. Siswanya yang melanggar itu merasa kalah, kemudian kita bisa memberikan hukuman, itu kita merasa menang. Nah, tapi di dalam teori kontrol itu adalah model berpikirnya yaitu menang-menang. Kita memberikan hak sepenuhnya atau memberikan bimbingan kepada anak untuk mencari solusi dari permasalahan atau sesuatu yang dilanggar tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas di modul yang 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini ada istilah disiplin positif. Coba Bapak Ibu kira-kira apa yang terlintas di benak yang berkaitan dengan disiplin? Ayo, coba disiplin itu yang seperti apa? Disiplin kegiatan Iya. murid yang selalu menaati peraturan yang ditetapkan di sekolah. Iya. Berarti disiplin itu kaitannya dengan peraturan gitu ya? Ketaatan kaitan dengan peraturan seperti itu ya. Coba kita lihat pada slide selanjutnya. Apa sih sebenarnya disiplin? Nah, di sini disiplin itu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hadar Dewantara menyatakan bahwa selama ini yang ada di benak kita, yang ada di budaya kita bahwa disiplin itu dimaknai sebagai kepatuhan. Nah, sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi seperti apa yang diutarakan oleh Ki Hadar Dewantara yang dinyatakan yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi apa yang selama ini kita pahami bahwa disiplin itu adalah yang berkaitan dengan ketaatan atau ketidaknyamanan. Kamu harus datang tepat waktu, misalkan seperti itu. Nah, itu kan anak ada unsur pemaksaan. Itu sebenarnya yang dimaksud disiplin itu bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud disiplin itu adalah self-disiplin. Disiplin yang terbangun dari dalam diri pribadi kita masing-masing. Jadi dari masing-masing orang dan dari masing-masing anak itu timbul dengan sendirinya untuk melakukan disiplin. Kalau kita seandainya tidak mampu untuk melakukan disiplin, misalkan seorang anak perlu dilatihkan untuk melakukan disiplin, maka harus ada orang lain atau lembaga yang bisa menuntun anak tersebut. Ya, jadi kalau misalkan anak di sekolah, berarti harus ada lembaga sekolah yang mengupayakan atau melatih anak supaya bisa bersikap disiplin. Dan perlu diingat, harus dengan suasana kemerdekaan. Artinya apa? Tidak harus dihukum. Seperti itu, harus dengan suasana penuh dengan kemerdekaan. Kita tetap harus mempertimbangkan hak-hak anak. Nah, ini tadi saya menyebutkan sekilas tentang kebutuhan dasar manusia ya. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan atau kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebebasan, kepatuhan akan pilihan, dan yang kelima adalah kesenangan. Di sini ada beberapa kebutuhan yang sepenuhnya dipenuhi oleh orang tua. Misalkan bertahan hidup, kebutuhan untuk makan, itu kan merupakan tanggung jawab dari wali murid atau dari orang tua. Kalau di sini kasih sayang, kita sebagai guru juga harus bisa memberikan kasih sayang dan menerima anak tersebut sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak boleh memaksakan anak dia kurang di bidang ini. Kita harus memaksa dia sama dengan anak lain yang memiliki kelebihan. Kemudian penguasaan, kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Di sini ketika anak mampu melakukan sesuatu, kita boleh memberikan kata-kata
ujian hebat kamu, misalkan seperti itu merupakan anak tersebut memiliki kebutuhan terhadap penguasaan. Dia telah mampu, maka kita harus memberikan mungkin acungan jempol seperti itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan dan juga kesenangan. Di sini selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Jan Gossen itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selama ini kita memberikan peraturan kepada anak itu adalah anak tersebut mematuhi peraturan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya apa? Datang ke sekolah tepat waktu misalkan, supaya tidak dihukum. Anak mengerjakan tugas apa? Supaya tidak dihukum. Lagi-lagi pada hukuman. Kemudian ada yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan, oh saya berlaku seperti ini supaya nanti saya dapat hadiah, dapat poin, misalkan seperti itu. Itu antara motivasi yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi yang masih terpengaruh oleh dari luar, bukan motivasi yang timbul secara intrinsik atau dari dalam diri anak tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini jika anak sudah memiliki motivasi perilaku yang ketiga, yaitu anak tersebut sudah memiliki motivasi intrinsik, sudah tertanam di dalam diri bahwa oh saya harus taat terhadap peraturan, itu memang merupakan kewajiban saya. Jadi anak bersikap dengan kesadarannya sendiri mentaati peraturan, melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan atau yang diberikan oleh guru. Coba kira-kira di antara 3 ini Bapak Ibu pilih yang mana kira-kira? Pilih yang nomor 1, 2 atau yang ketiga? Ya, yang ketiga. Yang ketiga ya. Jadi menjadi orang yang memiliki self disiplin atau memiliki self motivation ya. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri. Oke, ya next. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan juga manajer. Yang pertama yaitu menjadi penghukum. Ya, coba kita pahami dulu kira-kira di antara ini kira-kira yang paling ideal itu menjadi apa ya? Menjadi teman atau pemantau atau manajer kira-kira? Kalau saya cenderung menjadi teman. Oh, menjadi teman, ya, boleh menjadi teman. Nah, kita pahami ya yang pertama yaitu penghukum. Nah, coba next Bu. Di sini penghukum ya ada kata-kata yang biasa digunakan oleh guru yaitu dengan cara kamu harus datang ke sekolah tepat waktu, kalau tidak awas ya. Ada kata-kata itu. Kita memberikan segala sesuatu yang dilakukan anak itu pasti kita kaitkan dengan hukuman. Ya. Ada perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang anak tersebut tidak tahu, jadi serta-merta diberikan. Misalkan anak tidak mengerjakan tugas, ya sudah sekarang kamu silakan keluar hormat di bawah bendera. Nah itu merupakan hukuman. Jika konsekuensi itu lebih halus lagi. Kalau konsekuensi itu kita anak misalkan melanggar peraturan, maka konsekuensi yang sudah kita sepakati apa? Jadi anak tersebut sudah tahu terlebih dahulu jika dia bersikap seperti ini maka konsekuensi yang harus dilakukan apa? Misalkan kalau terlambat tadi ya dia kan ketinggalan pelajaran, maka dia harus melengkapi pelajaran yang tertinggal tersebut. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian kalau penghukum itu identik seperti itu. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, misalkan anak tersebut
namanya yang biasa diucapkan untuk tipe pembuat orang merasa bersalah. Jadi anak kan merasa, oh ternyata saya itu menyalahi ya. Selain menyalahi, saya juga melakukan merugikan orang lain. Jadi dia, bu guru jadi bingung nanti kalau seandainya ditanya kepala sekolah itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu teman. Di sini posisi sebagai teman, misalkan anak tersebut dibuatkan alasan-alasan tertentu, misalkan, kenapa kamu kok terlambat, ya, ya sudah deh, sekarang kamu masuk kelas, nanti masalah kelas katanya apa nanti akan saya atasi, gampang mas, tidak apa-apa, tapi yang penting besok jangan diulang lagi ya. Nah, seperti itu sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, yaitu mungkin bisa dikatakan seperti ini, apa peraturan yang kenapa kamu terlambat, jam berapa sekolah kita masuk, misalkan jam 7. Nah, kamu telah datang jam berapa ini? Jam 7.30, misalkan seperti itu. Nah, apa peraturan yang diterapkan di sekolah kita? Anak diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jadi anak bisa tahu konsekuensi apa yang diterapkan di sekolah kita jika dia melanggar itu. Selanjutnya yaitu sebagai manajer. Nah, di sini yang paling tinggi atau yang paling baik ketika guru bisa memposisikan sebagai manajer. Jadi hanya sebagai mengontrol terhadap perilaku siswa. Misalkan dengan memberikan pertanyaan. Kalau di kelas itu sudah dibuat kesepakatan kelas, kemudian guru itu mengontrol. Misalkan apa yang kita yakini dan kenapa kamu terlambat? Kemudian apa yang kita yakini di kelas atau di sekolah ini? Oh, berarti kalau terlambat itu harus begini bu, harus konsekuensinya itu apa? Itu anak langsung bisa mengutarakan sendiri solusi dari permasalahannya. Kira-kira kalau seandainya sekarang terlambat, besok ada nggak solusi untuk supaya kamu itu tidak terlambat? Nah, itu ada pemecahan dari anak tersebut. Guru itu memberikan pancingan-pancingan atau stimulus supaya anak bisa memberikan solusi dari permasalahannya sendiri. Next, lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Jadi dalam menerapkan posisi kita sebagai pengontrol atau sebagai manajer, maka kita terlebih dahulu harus membuat keyakinan kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas bersama siswa. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, yang ditulis dalam bentuk pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di kelas. Jadi contoh keyakinan kelas itu harus sifatnya positif, kata-katanya dalam bentuk positif. Kemudian tidak terpengaruh oleh agama, ras, itu sifatnya umum, ya, bisa dilakukan juga di kelas atau di sekolah tersebut. Contohnya ini, misalkan datang ke sekolah tepat waktu, kemudian menghargai orang lain, bersikap tanggung jawab, selalu menjaga kebersihan, dan juga bersikap jujur. Nah, selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini segitiga restitusi itu dilakukan dalam rangka untuk membantu siswa agar bisa kembali ke kelompoknya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang normal. Jadi anak itu dibimbing oleh guru untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri, bukan dihakimi atas kesalahan yang dilakukannya. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu supaya bisa lebih memahami bagaimana sih penerapan dari segitiga restitusi, maka kita akan simak bersama yaitu video tentang penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah.
Ya, tadi kita sudah menyimak bersama contoh penerapan dari segitiga restitusi. Dari kasus ada siswa yang namanya Karen itu datang terlambat, kemudian oleh gurunya itu diperlakukan secara bijak, ya. Dengan yang pertama yang dilakukan guru itu adalah menstabilkan identitas di situ, ya. Kita pun bisa menerapkan itu di sekolah atau di kelas, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan dalam tahapan yang pertama, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi di sini itu kita tidak memberikan predikat bahwa anak tersebut adalah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, itu tidak. Tetapi kita memberikan bahwa setiap orang itu berhak setiap anak itu bisa melakukan kesalahan dan itu merupakan manusiawi. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Guru juga bisa mengucapkan kata-kata itu supaya anak itu tidak merasa dihakimi. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi titik tekannya itu bukan pada masalahnya anaknya tadi, bukan pada keterlambatannya, tetapi pada solusi atau pemecahan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu. Selanjutnya, sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya, kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada anak yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Misalkan bisa lebih terlambat lagi, atau misalkan anak yang bertengkar dengan temannya itu bisa melakukan suatu tindakan yang lebih parah lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa setiap tindakan itu pasti punya alasan tertentu. Termasuk sikap negatif pun itu pasti punya alasan tertentu. Mungkin karena tidak terpenuhinya dari salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena
karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan anak dihina-hina kemudian dia tidak terima, nah, itu kita bisa menyatakan bahwa ya memang pantas kamu berlaku seperti itu karena kamu memang dihina atau kamu pasti tidak terima dengan perlakuan teman kamu, misalnya seperti itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi meskipun kamu melakukan itu kamu harusnya menambahkan sikap yang baru yang itu lebih baik atau lebih positif. Dari tahapan segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, disinilah intinya dari segitiga restitusi, yaitu pertanyaan yang bisa kita utarakan kepada anak, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ini bisa kita terapkan di kelas ataupun dalam keluarga kita ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi tadi kita telah membahas tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang berlaku di sekolah atau di kelas itu apa. Kemudian anak itu disuruh meng-cross check dari sikap yang dilakukan itu sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kelas yang ideal itu sebenarnya keinginannya anak itu seperti apa? Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi dari sikap negatif yang dilakukan oleh anak tersebut, kamu punya nggak kira-kira upaya untuk memperbaiki dari kesalahan tersebut? Ya, seperti itu. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu kira-kira sudah menerapkan segitiga restitusi? Sudah pernah atau belum? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Kalaupun sebenarnya mungkin ada beberapa yang sudah pernah melakukan, akan tetapi mungkin belum tahu kalau ternyata yang dilakukan itu adalah segitiga restitusi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam saya menyampaikan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.